Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kami yang kemarin, kami akan melanjutkan series yang kemarin. Baik, kami akan melanjutkan series yang kemarin. Salah satu sahabat yang akan menjadi komandan perang, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, tiba-tiba saja menangis terseduh-seduh ketika hendak pergi meninggalkan Madinah. Apakah kalian tahu mengapa Abdullah bin Rawahah menangis? Apakah karena dia akan meninggal dalam pertempuran ini? Ternyata tidak. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menangis bukan karena dia akan meninggal. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menceritakan sendiri kenapa dia menangis. Dia berkata, "Demi Allah, aku menangis bukan karena cinta dunia, takut mati, bukan pula karena rindu kepada kalian semua. Akan tetapi, aku menangis karena mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran yang artinya, sungguh setiap jiwa di antara kalian akan melewatinya neraka, dan itu keharusan dan ketetapan dari Tuhanmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa selamat dari neraka itu ketika melewatinya." Subhanallah, betapa mulia sahabat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan kepadanya bahwa dia akan meninggal sebagai syahid dan akan masuk surga. Akan tetapi dia tidak gembira dengan berita itu. Justru dia teringat ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap orang akan melewati neraka. Lalu muncullah rasa takut di pikirannya. Jika dia melewati neraka, bagaimana kalau dia tidak bisa keluar? Pasukan itu pun pergi meninggalkan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut melepas mereka sampai di daerah Saniul Wada. Setelah itu mereka terus melanjutkan perjalanan menuju daerah Mu'tah yang ada di wilayah Syam. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Pasukan yang dipimpin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu itu pun terus berjalan hingga tiba di suatu daerah bernama Ma'an. Di daerah itu Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu dengan seluruh pasukannya beristirahat. Tentu mereka di sana bukan sekedar istirahat. Mereka juga ingin mengetahui kondisi pasukan lawan. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu mengutus beberapa orang untuk mencari tahu kondisi pasukan kerajaan Romawi dan Bushra. Beberapa sahabat itu akhirnya mendapatkan informasi tentang pasukan musuh. Pasukan Romawi ternyata berjumlah sangat banyak. Mereka tidak hanya berasal dari kerajaan Romawi, tetapi juga berasal dari beberapa daerah yang ada di Bushra. Ya, pasukan itu merupakan pasukan gabungan. Apakah kalian tahu berapa jumlah pasukan Romawi? Jumlah pasukan Romawi sangat besar. Mereka berjumlah 200.000 orang pasukan. Para sahabat itu sama sekali tidak menyangka jumlah pasukan musuh begitu besar. Jumlah pasukan Islam sangat tidak seimbang dibanding dengan pasukan musuh. Pasukan Islam hanya berjumlah 3.000 orang. Sebagai manusia biasa, ada sedikit kegelisahan dan rasa takut di hati para sahabat ketika melihat jumlah pasukan musuh yang sangat besar. Jumlah pasukan itu tidak seimbang dengan jumlah pasukan Islam. Namun, sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu memberikan nasihat dan berusaha membangkitkan semangat mereka. Lalu, apakah yang dikatakan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu kepada para pasukan itu? Dan apakah Abdullah radhiyallahu anhu berhasil membangun semangat mereka kembali? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai pasukan, kalian takut kematian, padahal mati dalam medan pertempuran itu adalah syahid. Inilah sebenarnya yang kita cari, karena balasan orang mati syahid itu surga. Kita berperang bukan karena jumlah,
atau senjata kita yang banyak. Akan tetapi kita berperang untuk menegakkan agama Islam. Majulah kalian, hadapilah para musuh itu, dan perangilah mereka. Islam menang atau kita mati sebagai syahid. Setelah Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan ceramahnya yang singkat itu, pasukan Islam kembali bersemangat. Keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Hilanglah rasa gelisah yang ada di hati mereka. Dengan semangat yang membara, mereka pergi meninggalkan daerah Ma'an. Mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di daerah Balqa, mereka bertemu dengan pasukan musuh yang memang sudah berkumpul di sana. Insya Allah bersambung.